warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Syarif Khalili, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Pemikiran dan Peradaban Islam. Perkenalkan, nama saya Laila Nur Hidayati dari program studi manajemen semester 2. Di sini saya akan membuat video tentang hak asasi manusia menurut pandangan Islam dan menurut saya. Untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pemikiran dan Peradaban Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hak asasi manusia menurut pandangan Islam. Pengertian hak asasi manusia adalah kekuasaan dan keamanan yang dimiliki setiap individu. Hak asasi manusia adalah tuntunan yang secara moral bisa dibenarkan agar seluruh manusia dapat menikmati dan melaksanakan kebebasan mereka, harta benda mereka, dan pelayanan mereka yang dipandang perlu untuk mencapai harkat kemanusiaan. Dalam Islam, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Hak asasi manusia merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan hak yang dimiliki manusia yang melekat padanya karena dia adalah manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan dengan segala harkat dan martabatnya yang tinggi. Hal itulah yang membedakannya dengan makhluk lain. Hak asasi manusia pada dasarnya adalah anugerah Allah yang terbesar kepada manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai khalifatullah. Tanpa diskriminasi antara satu dan lainnya, hak asasi manusia dalam Islam telah ada di dalam Al-Quran dan masyarakat pada zaman Nabi Muhammad SAW. Hak asasi manusia dalam Islam tertuang jelas untuk kepentingan manusia, yaitu lewat syariat Islam yang diturunkan melalui wahyu. Menurut syariat, manusia adalah makhluk bebas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, dan karenanya ia juga mempunyai hak dan kebebasan. Dasarnya adalah keadilan yang ditegakkan atas dasar kesamaan atau egaliter tanpa pandang bulu. Artinya, tugas yang diemban tidak akan terwujud tanpa adanya kebebasan. Sementara kebebasan secara eksistensial tidak terwujud tanpa adanya tanggung jawab itu sendiri. Kehadiran Islam memberikan jaminan pada kebebasan manusia agar terhindar dari kesia-siaan dan tekanan, baik yang berkaitan dengan masalah agama, politik, dan ideologi. Pada dasarnya, hak asasi manusia dalam Islam berpusat pada 5 hal pokok yang terangkum di dalam Al-Hurriyat, Al-Khamsah, atau yang disebut juga dengan Al-Huquq Al-Insaniyah fi Al-Islam, atau hak-hak asasi manusia di dalam Islam. Konsep ini mengandung 5 hal pokok yang harus dijaga oleh setiap individu, yaitu yang pertama, hifdzul al-din, yaitu penghormatan atas kebebasan beragama. Yang kedua, hifdzul al-mal, yaitu penghormatan atas harta benda. Yang ketiga, hifdzul al-nafsi wa al-id, yaitu penghormatan atas jiwa, hak hidup, dan kehormatan individu. Yang keempat, hifdzul al-aql, yaitu penghormatan atas kebebasan berpikir. Dan yang terakhir adalah hifdzul al-nasl, yaitu keharusan untuk menjaga keturunan. Kelima hal pokok inilah yang harus dijaga oleh setiap umat Islam supaya menghasilkan tatanan kehidupan yang lebih manusiawi, berdasarkan atas penghormatan individu atas individu, individu dalam masyarakat, masyarakat dengan negara, dan komunitas agama dengan komunitas lainnya. Nah, pandangan Islam terhadap hak asasi manusia menekankan pada konsep-konsep seperti martabat manusia, keadilan, dan kebebasan. Prinsip-prinsip ini terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah yang menyediakan landasan untuk memahami hak asasi manusia dalam konteks kehidupan manusia. Islam mengakui hak-hak dasar seperti hak atas kehidupan, kebebasan beragama, keadilan, perlakuan yang adil, dan hak untuk hidup dengan martabat. Penerapan prinsip-prinsip ini dapat berbeda tergantung pada interpretasi dan konteks sosial politik yang berbeda di berbagai negara dan mayoritas penduduk Muslim. Pandangan tentang hak asasi manusia menurut saya adalah bahwa setiap individu tanpa memandang ras,
suami, atau latar belakang lainnya. Memiliki hak inheren yang harus dihormati dan dilindungi. Ini termasuk hak atas kehidupan, kebebasan berpendapat, kebebasan atas penindasan, hak untuk perlakuan yang adil, dan akses yang sama terhadap kesempatan dan layanan dasar. Hak asasi manusia adalah landasan untuk menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan berbudaya, di mana setiap individu memiliki potensi untuk berkembang secara penuh dan berkontribusi secara positif. Nah, ini tadi merupakan penjelasan mengenai hak asasi manusia menurut pandangan Islam dan hak asasi manusia menurut saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.